Di Allah menciptakan sifat marah bukan ingin membuat Anda pemarah, tapi ingin kemudian memacu supaya yang sabarnya muncul. Sebab kalau nggak ada marah, bagaimana bisa ada sabar? Itu cara membacanya. Nah, di sini terjadi pergolakan. Ya. Apa kaitannya dengan ini? Orang-orang yang tidak bisa mengendalikan sifat takwanya dan tidak menjadikan sifat fujurnya sebagai katalis, tapi diikuti menjadi dominan, maka jadi penyakit di hatinya. Itu yang disebutkan dengan marad namanya. Ya, itulah yang memunculkan penyakit riya, pamer, gitu kan? Sum'ah, ingin didengar orang, sombong turunannya, ya, kemudian dendam dan sebagainya. Ini marad. Marad ini dan penyakit yang sudah melewati batas fisik, kalaupun terkait dengan fisik, nggak ada obatnya dari dawa. Yang ada hanya syifa. Syifa. Maka jika ada orang tertentu yang terkena penyakit fisik yang sudah di luar batas dawa, yang medis misalnya udah nggak bisa nih, ini nggak mungkin, maka beralihlah dari dawa ke syifa. Ini yang pernah dilakukan oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Ketika diuji dengan penyakit, Allah contohkan langsung supaya kita bisa meniru. Bukankah ayat ini turun ketika Nabi diuji dengan penyakit? Ya, supaya memohon kepada Allah. Jadi kan Nabi Ayub kan divonis dengan penyakit yang tidak pernah diderita oleh orang sebelum beliau, tidak akan dirasakan oleh orang setelahnya. Yang paling menarik apa yang dilakukan? Ketika semua mengatakan nggak mungkin, lalu turun kemudian gambaran dari Allah. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Wa ayyuba, pakai fathah loh. Bukan dhamma, bukan kasrah. Ya, fathah itu menunjukkan sesuatu di masa lalu untuk dibuka bagi orang di masa depan. Ya, fataha itu dibuka. Itu ilmu lughahnya. Saya spesialisasi di bahasa Arab. Jadi di antara makna itu fathah, kenapa ada fathah, ada dhamma, ada kasrah, itu ada maknanya. Wa ayyuba, dan kami buka kisah Ayub di masa lalu sebagai inspirasi untuk orang di masa depan. Idnada rabbahu anni masanni yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ketika beliau mulai meninggalkan opini manusia dan mulai kembali kepada Allah dengan sangat kuat untuk spesifik memohon kesembuhannya. Ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya. Untuk ibadah, itu poinnya. Untuk ibadah. Jadi ternyata kalau ingin disembuhkan dengan cepat, arahkan kesembuhan itu untuk niat kita beribadah. Kalau cuma pengen sembuh saja, jangankan Anda yang belum beriman pun kalau sakit pengen sembuh. Terus Anda tujuannya apa dari kesembuhan itu? Kalau cuma pengen minta dunia, apa dengan sakit belum cukup menjadikan Anda ingat Allah? Maka arahkan permohonan itu untuk kesembuhan supaya punya niat ibadah.